Ribuan warga beri penghormatan terakhir untuk Sinuhun Pakubuwono ke-13. November, BPS Jateng mulai survei dampak makan bergizi gratis. Seru nongkrong sambil menikmati es kopi di malam hari. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Gisel Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, polisi menetapkan 6 tersangka dalam kasus unjuk rasa anarkis di Kabupaten Pati yang berujung perusakan kendaraan dinas Polri hingga penganiayaan terhadap anggota kepolisian yang sedang bertugas maupun warga sipil. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berkomitmen mengungkap serangkaian kasus unjuk rasa anarkis di Kabupaten Pati. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio menjelaskan, tindakan anarkis terjadi saat unjuk rasa pemakzulan Bupati Pati Sudewo di Kabupaten Pati selama kurun waktu 13 Agustus hingga awal Oktober 2025. Polda Jawa Tengah telah melakukan penyidikan terhadap 6 orang tersangka. Dan 6 orang tersangka TKP pada saat tanggal 13 Agustus dan tanggal 2 Oktober. Yang pertama adalah merusak kendaraan dinas Polri. Kemudian modusnya adalah di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang, yaitu merusak kendaraan dinas Polri. Kemudian pasal yang kami terapkan adalah pasal 187 ya, ayat 1 KUHP, kemudian pasal 170 dan pasal 406. Prosesnya saat ini yang bersangkutan sudah kami tahan. Selain 6 tersangka, polisi juga menetapkan tersangka lain terhadap 2 aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atas dugaan pemblokiran Jalan Pantura, Pati, Juwana. Penetapan status tersangka dan penahanan terjadi tidak lama setelah DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna hak angket pada 31 Oktober yang memutuskan tidak merekomendasikan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Artinya bahwa kelompok AMPB ini merasa tidak puas dengan perjuangan yang sudah selama ini mereka lakukan dan dinilai gagal. Sehingga ketika hasil sidang paripurna ini tidak sesuai dengan kehendak atau kelompok dari AMPB ini, setelah berkumpul pukul 18.00 mereka konvoy bergerak dengan arah-arahan 2 mobil komando, kemudian 2 truk pengangkut massa dan kendaraan-kendaraan kecil sepeda motor yang mengikuti ke arah Pantura. Saat kejadian, konvoy itu akan melakukan pemblokiran di jalur lintas, yaitu Jalan Lingkar Selatan di titiknya di Widoro Ganda. Kini proses hukum sedang berjalan, semua tersangka tengah ditahan di Polda Jawa Tengah. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, usai insiden mahasiswa UIN Walisongo Semarang hanyut, kegiatan KKN di Desa Getas, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sementara dihentikan dan mahasiswa yang berada di sekitar lokasi akan mendapatkan pendampingan psikologis. Suasana duka menyelimuti Universitas Islam Negeri atau UIN Walisongo Semarang setelah insiden hanyut yang menimpa 6 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal pada Selasa kemarin. Sebagai bentuk duka dan solidaritas, UIN Walisongo Semarang mengimbau seluruh sivitas akademika untuk melaksanakan sholat gaib dan doa bersama bagi para korban.
Sementara itu, usai kejadian tersebut, Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan UIN Wali Songo Semarang, Ahmad Fauzin mengatakan, kegiatan KKN di lokasi kejadian sementara dihentikan dan mahasiswa yang berada di sekitar lokasi akan mendapatkan pendampingan psikologis. Songo memang dalam keadaan berduka ya, karena 6 mahasiswa terbaik kita itu mengalami musibah di KKN yang diselenggarakan di Getas, Kecamatan Singorojo. Jadi 6 mahasiswa, 3 orang itu langsung ditemukan di hari pada saat peristiwa terjadi. Kemudian hari ini ditemukan 2 orang lagi, yang dari Jepara dan yang dari Gresik. Untuk yang posko khusus di peristiwa di Getas itu, sisanya itu kita proses healing dulu. Mereka akan kita bertemu dengan didamping oleh psikolog. Kemudian yang sisanya tetap berjalan. Karena ini program juga, dan mudah-mudahan kita sampaikan dan kita imbau kepada teman-teman KKN untuk berhati-hati dan semuanya dalam melaksanakan kegiatan itu harus mengikuti dan mematuhi peraturan yang telah ditentukan. 5 mahasiswa telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu 6 November. Fauzin juga mengatakan seluruh mahasiswa peserta KKN telah terdaftar dalam program asuransi jiwa. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ya, kita semuanya masyarakat. Yang juga menjadi sorotan pagi di Saudara, tidak hanya di Solo, prosesi pemakaman Sinuhun Pakubuwono ke-13 di Imogiri, Bantul, Yogyakarta dihadiri oleh ribuan warga. Warga yang datang ingin memberikan penghormatan terakhir bagi penguasa Keraton Kasunanan Surakarta. Ribuan warga Bantul, Yogyakarta memadati pemakaman Imogiri Rabu kemarin. Banyak warga yang sudah menunggu sejak pagi untuk menyaksikan langsung pemakaman dari sang penguasa Keraton Surakarta. Karena aku first time ya, ini aku juga kepo sih sebenarnya kayak gimana sih pemakaman raja, gimana sih di sini ada sebelum dimakamin itu ada upacaranya atau enggak, gitu aja sih. Ini datang dari mana? Aku dari Bantul. Kami datang buat nyaksiin Sunan Pakubuwono buat dimakamkan di makam. Prosesi pemakamannya ya. Ini udah nunggu dari jam berapa? Kami baru 15 menitan lah. Jadi belum begitu lama sih. Ya. Terus kenapa sih penasaran dengan ini? Karena kami sendiri ya masih muda ya gitu, dan jarang tapi karena momennya kayak ya jarang, dan kami dari masih dekat ya Jogja sama Solo, dan ini kan bagian dari momen sejarah, jadi kami ingin lihat gimana. Jadi bagian itu ya. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah Sinuhun Pakubuwono ke-13 disolatkan di Masjid Kagungan Dalem, Pajimatan, Imogiri. Kemudian jenazah ditandu melewati ratusan anak tangga oleh para abdi dalam. Sinuhun Pakubuwono ke-13 dimakamkan di kedaton yang sama dengan mendiang ayahnya Pakubuwono ke-12 sambil menunggu proses pembangunan kedaton untuk Pakubuwono ke-13. Tim Liputan, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta. November, BPS Jateng mulai survei dampak makan bergizi gratis. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Saudara, Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfiah. Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Tengah bakal melakukan survei program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka. PLT Kepala BPS Jawa Tengah Endang Triwahyuningsih mengatakan di November ini pihaknya akan melakukan survei dampak dari MBG yang merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Mereka yang terlibat dalam program MBG tersebut akan menjadi responden survei yang dilakukan BPS. Sejumlah pihak yang bakal menjadi responden tersebut yakni SPPG se-Jawa Tengah, supplier, sekolah, rumah tangga, hingga siswa. Namun apa saja yang bakal menjadi fokus survei MBG belum bisa dijelaskan. Namun ada beberapa variabel yang dilihat, yakni soal penyerapan tenaga kerja, dampak ekonomi, hingga apakah berdampak pada sektor UMKM. Bulan November ini melaksanakan survei dampak makan bergizi gratis. Ya, jadi nanti respondennya adalah besok ini kita lakukan Zoom meeting dengan seluruh SPPG yang ada di Jawa Tengah. Kemudian ada supplier, ada sekolah, ada rumah tangga, ada siswa, seperti itu. Datanya kapan bisa dirilis? Ya, dirilisnya ya mungkin tahun ini semoga tahun ini sudah bisa dirilis dengan baik. Data dari survei nantinya akan digunakan untuk evaluasi dan penyempurnaan kebijakan program MBG di masa depan. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan komitmennya untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Pihaknya menekankan pentingnya revitalisasi lahan dan infrastruktur irigasi yang merata guna mendukung program ini. Dalam acara Central Java Investment Business Forum 2025 yang dihadiri oleh para pelaku usaha, pemodal nasional hingga investor asing ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan. Sehingga Provinsi Jawa Tengah tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan regional, namun juga berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Sebelumnya, Jawa Tengah sudah memproduksi sebanyak 8 juta ton padi. Angka ini menempatkan Jawa Tengah berada di posisi kedua lumbung pangan nasional setelah Provinsi Jawa Timur. Ditargetkan, produksi di akhir tahun 2025, Jawa Tengah dapat memproduksi 11 juta ton padi. Untuk bisa mengejar target ini, Lutfi menekankan pentingnya revitalisasi lahan dan pembangunan infrastruktur irigasi yang merata. Jawa Tengah ini kita optimis menjadi lumbung pangan nasional. Karena apa? Jawa Tengah kita hari ini sudah 8 juta ton yang targetnya nanti Desember 11 juta ton. Artinya apa? Bahwa Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional harus kita pertahankan. Dengan cara apa? Satu, revitalisasi lahan harus kita pertahankan. Yang kedua terkait dengan irigasi. Kita sudah membuat beberapa terobosan terkait dengan irigasi. Embung-embung tersier sekunder harus kita perbaiki karena 2025 adalah infrastruktur pertanian harus kita perkuat. Kemudian yang ketiga, kita sudah akan mendukung Koperasi Merah Putih yang menanti sokok gurunya daripada ekonomi yang basisnya di desa. Dan kita sudah hampir 8.720 sudah berdiri, tinggal operasional kita kegiatan. Sehingga simbiosis mutualisme inilah yang akan menjadikan Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional. Oke? Kebijakan untuk menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional ini merupakan salah satu kebijakan nasional yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN. Dengan tujuan untuk mencapai swasembada pangan, mengurangi ketergantungan impor, dan target jangka panjang menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Seru nongkrong sambil menikmati es kopi di malam hari. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Penerbat Expo kembali digelar di Pangkalan Udara Utama Angkatan Darat Ahmad Yani Kota Semarang. Tidak hanya helikopter dan alutsista kedirgantaraan, namun bonsai pun juga dipamerkan di Penerbat Expo 2025. Kira-kira seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Baru dibuka pada Rabu petang, Penerbat Expo 2025 sudah diserbu warga Kota Semarang dan sekitarnya.
Para pengunjung berasal dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga kecil hingga pelajar sekolah. Pameran yang berlangsung hingga 9 November ini menampilkan 22 helikopter, pesawat, berbagai jenis alat utama sistem persenjataan atau alutsista, hingga bonsai. Salah satu pengunjung mengaku senang bisa mengajak anak dan istrinya melihat secara dekat helikopter dan alutsista ke Dirgantaraan Penerbang. Pameran ini sangat positif, Mas, untuk pengetahuan anak-anak yang masih belajar mengenali benda-benda untuk TNI sendiri. Tiap tahun nonton nggak, Pak? Alhamdulillah tiap tahun kita hadir, Mas. Soalnya anak-anak suka sama helikopter dan pesawat. Sudah berapa kali nonton, Pak? Setiap tahun, Mas, kita. Nggih. Dan Lanumat Ahmad Yani Semarang, Kolonel CPN Yusuf Adi Purwita mengatakan, Penerbat Expo merupakan rangkaian dari hari ulang tahun ke-66 penerbat untuk mengenalkan dan mendekatkan TNI Angkatan Darat dengan masyarakat. Selain pameran alutsista, Penerbat Expo juga menghadirkan berbagai stand UMKM. Ini ada beberapa kegiatan seperti yang kalian lihat, pameran alutsista, persenjataan, kemudian juga ada beberapa pentas seni, kemudian pameran produksi UMKM lengkap. Ya, tujuannya untuk memperkenalkan kesatuan kami penerbat kepada masyarakat Semarang dan sekitarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Indria Sari, sangat mengapresiasi kolaborasi antara TNI dan pemerintah Kota Semarang lewat Penerbat Expo 2025 ini karena bisa mendongkrak perekonomian Kota Semarang. 5 sampai tanggal 9 dan ini kolaborasi antara Penerbat dengan pemerintah Kota Semarang. Kami tidak hanya dari Dinas Kebudayaan Pariwisata saja, tapi lengkap. Mulai dari UMKM-nya ada, cek kesehatan ada, melibatkan anak-anak juga dari pendidikan juga ada. Harapannya tentu masyarakat bisa menyaksikan sendiri secara langsung aktivitas yang ada di Penerbat. Semakin banyak masyarakat yang datang, semakin banyak kegiatan aktivitas perekonomian yang ada, harapannya tentu perekonomian semakin baik di Kota Semarang. Penerbat Expo 2025 ini berlangsung hingga 9 November 2025 mulai pukul 9 pagi hingga setengah 6 sore tanpa dipungut biaya alias gratis. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Kudus, Saudara. Untuk menjaga ekosistem ikan di perairan sungai, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Korda, Muria Raya bersama Upzis Care NU Desa Kedungsari, Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melepas lebih dari 50.000 bibit ikan di sungai. Bertempat di Sungai Siwayut, Desa Kedungsari, Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebanyak 52.100 benih ikan endemik sungai dilepaskan. Setidaknya ada 4 jenis ikan yang dilepaskan, yakni ikan nilem, tawes, karper, dan grass cap. Dengan melibatkan ratusan siswa sekolah dan pemuda setempat, proses pelepasan benih ikan dilakukan di 16 titik di sepanjang area sungai yang melintasi desa tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai puncak peringatan Hari Santri dan Sumpah Pemuda tahun 2025 untuk mengajak masyarakat senantiasa menjaga ekosistem ikan di sungai dan menjaga kebersihannya. Jadi ini bagian dari rangkaian Hari Santri dan Hari Sumpah Pemuda. Di tahun ini kami melakukan kegiatan bersih sungai dan tebar benih ikan sebanyak 50.000 bibit. Dan ini kita khususkan bibitnya memang bibit yang khas endemik sungai, diantaranya nilem, tawes, dan grass cap. Ikan-ikan ini kami sebar di 16 titik yang ada di Sungai Desa Kedungsari dengan harapan nantinya bisa berkembang biak dan kemudian ini memasuki musim penghujan nantinya ikan-ikan ini bisa hidup dan kembali membuat sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi warga sekitar. Sebelum pelepasan bibit ikan diawali dengan doa bersama di tepi sungai untuk meminta keselamatan dari musibah banjir. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Nongkrong sambil menikmati es kopi kini menjadi gaya hidup anak muda di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Salah satu tempat favorit nongkrong sambil menikmati es kopi adalah di Jalan Pekojan. Tempat yang dulunya sepi, kini pada malam hari berubah menjadi kawasan street cafe. Setiap malam, area pertokoan yang berada di sepanjang Jalan Pekojan, Kota Semarang, Jawa Tengah ini menjadi ajang nongkrong muda-mudi. Sambil bercengkrama dengan temannya, mereka bisa menikmati sajian es kopi yang menjamur di kawasan ini. Ada dua pilihan untuk nongkrong di tempat ini, yaitu bisa memilih lesehan atau duduk dengan kursi plastik yang disediakan berjejer di sepanjang jalan. Saking padatnya pengunjung, penjual kopi terpaksa memanggil pembeli dengan menggunakan pengeras suara. Hiruk-pikuk suasana street cafe di Jalan Pekojan ini sempat viral di sosial media. Di antara pengunjung ada Natsua dan Firda yang mengaku sengaja datang karena penasaran dan ingin merasakan nongkrong di pinggir jalan sambil menikmati kopi dengan harga yang ramah di kantong. Pertama kali kita dari TikTok, lewat FYP di TikTok, terus stalking terus kesini. Kan jarang-jarang ya di Semarang ada tempat nongkrongan kayak gini. Apalagi di pinggir jalan kayak gini kan jarang ya. Iya. Kalau di Semarang biasanya kafe-kafe itu agak lumayan tinggi ya. Iya, agak pricey. Kalau di sini kita lebih terjangkau aja. Sementara itu, salah satu pedagang street cafe mengaku mengambil segmen penikmat kopi di kalangan muda dengan harga yang ekonomis. Kebanyakan penikmat kopi memiliki kebiasaan nongkrong sambil bercengkrama dengan teman maupun rekan. Nah, kini tidak harus di kafe yang mahal, namun bisa dilakukan di street cafe ini. Sekarang di Semarang yang temanya kayak gini, yang vibe-nya kayak gini masih jarang, Mas. Karena saya seringnya lihat di Jogja, di Solo, di Purwakarta seperti itu. Nah, makanya mungkin anak-anak muda pada udah sedikit males nongkrong di kafe dan juga mungkin harganya yang bisa dibilang menengah ke atas untuk anak-anak yang masih sekolah atau mahasiswa. Nah, makanya kita ngadain yang mungkin bisa nongkrong dengan harga yang terjangkau, juga di pinggir jalan yang notabene vibes baru untuk anak Semarang. Nuansa street cafe di Jalan Pekojan, Kota Semarang memang berbeda dengan kedai kopi pada umumnya. Di sini, pengunjung bisa lebih leluasa untuk memilih tempat duduk dan tidak terkesan formal. Untuk menambah nuansa seru, pedagang juga memutar musik yang relevan dengan anak muda. Nah, apakah Anda tertarik untuk nongkrong di sini? Jika kebetulan berada di Kota Semarang, Anda bisa datang langsung ke Jalan Pekojan, Kota Semarang, karena pedagang kopi di sini buka setiap hari mulai pukul 7 malam. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.